Tapi DPR kan dianggap sebagai manifestasi. Nah ini pintarnya Jokowi di situ. Semua infrastruktur negara ini berfungsi dibikinnya untuk mengesahkan sistem tadi. Jadi tapi kan di tingkat massal kan kehilangan basis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat netizen, kita berjumpa kembali di channel Yanto Brajam TV. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat Riau, Kakanda Fauzi Qadir SHMS. Beliau ini selain tokoh masyarakat Riau, sudah merupakan tokoh nasional yang kebetulan saat ini beliau dipercaya sebagai Ketua Partai Umat Provinsi Riau. Beliau ini lulusan dari UII Yogyakarta dan aktif berorganisasi seperti di HMI Cabang Yogyakarta. Beliau itu mantan Ketua HMI Cabang Yogyakarta. Baik, saat ini saya akan berbincang tentang kepemimpinan nasional dulu, kini, dan ke depan. Selamat pagi, Bang Fauzi. Ya, selamat pagi. Ya, apa kabar? Baik. Sehat. Jadi kita santai-santai ini, Bang. Ini akhir-akhir ini kan politik menjelang 2024 ini mulai menggelinding. Saya ingin tahu perspektif Abang melihat kepemimpinan nasional dulu, kini, dan ke depannya. Silakan Pak Fauzi. Iya, ya. Jadi lepas daripada itu semua, pada zaman Soeharto itu ada pergantian itu kita sudah menciptakan suasana yang luar biasa sekali. Apa namanya? Ada semangat, tetapi banyak yang hilang. Banyak yang hilang, aset-aset nasional kita hilang. Utang konglomerat ya, yang sebetulnya sekarang ini mereka itu tambah yang hidup sekarang ini itu adalah zaman Soeharto yang dipelihara lagi oleh kelompok Jokowi kan, bahkan diternakkan itu ya. Nah, peternakan utang ini lebih dasar lagi zamannya Pak Jokowi ini, sehingga kita nggak ngerti kembali lagi isunya bahwa bangsa ini bangsa yang lahir khusus untuk menyelesaikan utang, hidup dengan sistem sekarang senang tak senang, walaupun katanya negara Pancasila, tetapi sistem itu adalah masuk pada era komunis. Nah, ngeri sekali. Ya, di kampung kita ini urusan kerikil biasa diurus oleh Pak Camat, sudah diurus langsung oleh pusat. Semua itu. Sehingga di struktur pemerintahan politik di tingkat lokal lumpuh model sekarang. Dan ini sangat berbahaya, apalagi di tingkat politik itu model pembangunan. Jadi senang nggak senang, sistem komunis sudah jauh. Ya, Omnibus Law, IKN sekarang tinggal kalau nanti IKN itu sudah kemarin itu diputuskan tanpa partisipasi rakyat itu kan, Undang-undangnya. iya. Tanpa partisipasi rakyat. Tapi DPR kan dianggap sebagai manifestasi. Nah ini pintarnya Jokowi di situ. Semua infrastruktur negara ini berfungsi dibikinnya untuk mengesahkan sistem tadi. Jadi tapi kan di tingkat massal kan kehilangan basis bersetuju. Nah itu ya kan, apalagi partai politik ini kan sekarang tuh sudah tidak lagi membicarakan tentang dia partai politik rakyat, tapi partai politik untuk presiden.
Oke, saya potong situ. Katanya presiden tidak bisa mengintervensi ketum partai. Iya, secara undang-undang semuanya begitu. Omnibus Law diputuskan pada malam hari. Semua diputuskan dengan semua secara normatif. Tidak ada yang salah. Tapi secara tindakan politik, ya. Nah, sekarang ini kita belum merubah undang-undang. Di mana-mana di Riau udah ada spanduk presiden tiga periode. Nanti boleh di apa di Zoom itu kan, di simpang-simpang udah ada presiden Jokowi, dan Jokowi membiarkannya. Ini kan sangat kriminal praktik politik. Ini menurut abang pola apa mereka mainkan sekarang ini? Mungkin ya kan mereka kadang-kadang memamerkan petani sawit, ya, untuk minta suaranya mendukung 3 periode, dimanfaatkan rakyat ini yang mungkin rakyat ini sudah menikmati mungkin, sehingga dia mau macam petani sawit itu. Waktu Erlangga Hartarto datang di sini kan dibongkar sama majalah Tempo. Digunakannya mulut petani ini menyuarakan mendukung Jokowi 3 periode. Ya, ini benar. apa sebenarnya? By design atau gimana Ya, sebenarnya? saya bilang tadi, jelas itu kan di mana-mana sudah ada banyak yang ngaku bahwa saya di kota Solo kalau nggak salah itu ada yang merasa di salah satu kota itu yang menyuarakan presiden 3 kali itu dibayar 200. Oh iya, ada yang baca. Ya kan? Ya. Nah, itu jadi itu kan sudah di mana-mana. Lucunya kan, sawit itu lahir sekarang ini, tapi minyak katanya sejahtera sawit, tetapi minyak makan kosong di pasar. Kan kontradiktif sekali itu antara kesejahteraan tapi real market. Anomali. Nah, jadi lucu itu kan. Seharusnya petani sawit sejahtera, pasar kita ini, pasar lokal kita hidup rakyat sejahtera. Memang itu tugas presiden, mensejahterakan rakyat. Tapi sekarang antri yang biasanya harga 9.000 minyak goreng sekarang udah 30.000. Nah ini apa? Kan nggak ada data dan hasil survei itu. Jadi tidak dilihat bahwa itu dari kesadaran rakyat, tapi ada politisasi yang berlaku. Jadi petani sawit yang mana? Petani sawit yang mana? Betul, petani sawit tidak terlalu ini, cuma dia tidak suasana tidak terlalu berat karena memang market suasana negara jatuh tak jatuh, orang tetap makan di luar negeri minyak kita itu sebab kita orientasi ekspor. Jadi kita pensuplai bahan mentah bangsa asing, tapi bangsa sendiri repot, nggak dapat apa-apa. Jadi saya usul justru kalau ini berlangsung terus, ya batang sawit itu ditebang aja. Atau kelapa kita nomor 1, sawit kita nomor 1, ikan kita nomor 1, sagu kita nomor 1. Tidak ada yang nomor 1, tapi utang dan kemiskinan juga nomor 1, kebodohan, pengangguran nomor 1. Ini bangsa lucu. Bangsa lucu ya? Ya, bangsa lucu, negara lucu. Tani sawit katanya sejahtera, tetapi minyak goreng nggak ada di pasar. Kepemimpinan politik kita secara ekonomi gagal. Oke, jadi menurut Bang Fauji, bagaimana caranya untuk merubah pola kepemimpinan dari Orde Baru ke kini dan ke depan? Seperti apa menurut Bang Fauji figur yang kita butuhkan kalau untuk ke depan pemimpin kita agar cita-cita kita menjadi negara maju di 2045 Indonesia Emas tercapai? Ini kira-kira targetnya realistis nggak menurut Abang? Kalau pemimpinnya seperti tadi, gimana kira? Nah, sulit lah, ya kan? Kita sekarang udah tercipta selama pemimpinnya Jokowi semakin parah ketergantungan.
utang, ya kan, kemudian pengangguran begitu besar, ya toh. Sedangkan proses politik macet sebab partai politik lebih banyak mendukung oligarki, ya kan, yang itu macam partai politik sekarang ini banyak sebetulnya satu, ya kan, sebenarnya satu, ya kan, jadi untuk presiden bukan untuk rakyat, gitu. Jadi kita sekarang tuh kalau cari partai politik yang pro rakyat, ya kan, apa itu, berani menidakkan pada presiden, berani menidakkan di depan presiden. Tidak ada. Nah, sekarang kan gitu. Nah, kembali kepada rakyat. Kalau seandainya proses politik ini masih begini, cerita tentang nasionalisme Indonesia itu tidak ada lagi, ya kan. Kemudian soal negara maju, kita bukan negara, sekarang ini negara lagi mundur, bukan maju. Negara, sistem negara kita lagi acak-acakan sekarang, berantakan zaman Pak Jokowi, berantakan sekarang, ya. Jadi hukum babak belur kita, ekonomi babak belur, kemudian proses politik lalu mau ditunda lagi, belum pernah terjadi sejak pola seperti ini. Oke, saya potong. Jadi kalau menurut Abang, kalau isu tunda pemilu ini jadi, kira-kira apa yang terjadi? Jelas akan terjadi gerakan people power. People power, Iya, jelas akan terjadi. Saya tak tahu dari mana, tetapi rakyat secara kualitatif, ya, kondisi hukum, kondisi ekonomi, apa segalanya itu, saya kira itu satu keharusan. People power itu satu keharusan. Sebab ini tak mungkin kita dipimpin oleh satu presiden dengan kebodohan seperti itu. Tidak mungkin. Udah berat sekarang ini. Kita bayar utang, semua barang mahal, rakyat tak punya kemampuan untuk melakukan kapasitas rakyat untuk menghidupi minimal aja susah. Gak usahlah alasan COVID itu alasan yang dibawa. Sebab sebelum COVID barang ini udah kayak gini. Sebelum COVID itu sudah babak belur. Ada COVID tambah parah. Bahkan tersedot oleh pembiayaan kita pada kelompok tertentu, ya kan? Tapi nggak pernah diadili kasus-kasus seperti itu. Sehingga tingkat antras rakyat, ya bukan trust. Nah, tingkat antras, ketidakpercayaan, ya. Ini mau ditutupi dengan suara ketua-ketua partai tadi. Jadi mau suara rakyat antras, real politik ekonomi rakyat begini, hukum babak belur, tetapi justru partai politik membunuh. Itu dengan memberikan kesempatan. Tetapi lucunya apa? Terbalik-balik sekarang ini. Apa terbalik-balik? Orang mau diangkat jadi presiden selanjutnya dikarenakan sukses. Sekarang mau diangkat selanjutnya tapi karena tidak sukses. Kan Soeharto jatuh dulu karena ekonomi babak belur begini begitu. Ini mau diangkat lagi karena ketidaksuksesan. Artinya apa kata si Muhammad? Karena ekonomi kita perlu diperbaiki lagi, keadaan kayak gini, semua harus nanti kalau sudah misalnya kalau apa bisa sembuh 10 tahun aja nggak sembuh, apalagi 3 tahun, ya kan? Nah ini membuktikan bahwa ada manipulasi politik, treatment politik, kriminalisasi politik, peristiwa bercampur baur gitu. Rakyat dalam kondisi lemah nggak sanggup lagi memikirkannya. Kondisi lemah udah nggak berdaya macam orang yang sudah tinggal nasib gitu ya. Diajak memikir yang berat-berat, ya nggak mampu. Tapi saya kira people power sebuah keharusan. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Gus Dur. Warganet, kami rudal, Anda tangkal. Tunggu rudal selanjutnya.
Terima kasih.